Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reda Evria Febriani dengan NIM 2019201020. Saya kelas PGSD Kampus A Karangtengah. Saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Islam dan Ilmu Pengetahuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti menciptakan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan hidup, dan kepasrahan kepada Allah. Menurut terminologi, kata Islam merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk mengatur tata kehidupan manusia melalui para rasul, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah sebuah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kepada jalan yang benar melalui para nabi dan rasulnya. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, untuk lebih memahami pengertian ilmu, di bawah ini akan dikemukakan pengertian dari ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yaitu kata ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu berarti pengetahuan atau kepandaian, baik tentang segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan alam dan sekelilingnya. Dalam bahasa Arab, kata ilmu jamaknya ulum, yang diartikan ilmu pengetahuan. Adapun pengetahuan adalah segala sesuatu yang belum diketahui kebenarannya secara ilmiah. Dengan demikian, pengetahuan yaitu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dalam sudut pandang Islam sendiri, ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan ijtihad atau hasil pemikiran para ulama dan ilmuwan muslim yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup umat muslim yang dimana di dalamnya berisi ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Nah, dalam ilmu pengetahuan haruslah memiliki nilai, dan salah satunya adalah nilai agama. Kenapa? Karena ilmu agama juga di dalamnya mengakui ilmu pengetahuan. Jadi, keduanya saling melengkapi dan tidak berat sebelah. Apabila hanya salah satunya yang kita pahami, akan menimbulkan kesalahan dalam hidup kita. Contohnya, apabila orang itu paham betul akan ilmu pengetahuan, tetapi ia tidak paham dengan ilmu agama, maka orang tersebut dapat mengatakan bahwa Tuhan hanya sebatas karangan fiksi. Padahal pengetahuan mereka tidak terlepas dari campur tangan adanya Tuhan. Pada hakikatnya, semua ilmu datangnya dari Tuhan. Semua ilmu bersumber dari ayat-ayat Allah atau wahyu.
Namun, dalam prosesnya ada ilmu yang langsung manusia dapatkan dari Allah, yaitu ilmu dari wahyu, atau dari ilham, atau hidayah yang disebut dengan ilmu al-hudluri. Dan ilmu yang didapatkan atas usaha pemikiran manusia melalui berbagai macam penelitian dan eksperimen, yang disebut ilmu al-hushuli. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Nah, menurut Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok. Yang pertama, ilmu fardu ain, yaitu ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berarti dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah, yaitu tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi yang termasuk dalam ilmu fardu kifayah, antara lain ilmu kedokteran, ilmu berhitung, dan lain-lain. Nah, menurut Al-Ghazali tersebut, tujuan kita mempelajari ilmu pengetahuan dari segi agama ada 3, yaitu ilmu pengetahuan sebagai wujud ibadah kepada Allah. Yang kedua, pembentukan akhlak al-karimah. Yang ketiga, mengantarkan peserta didik mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu cara umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mencari ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan kita tidak menjadi orang yang bodoh. Dan Allah berjanji jika kita mencari ilmu, kita akan memperoleh derajat yang tinggi, baik derajat tinggi di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan wajibnya Nabi sampai bersabda untuk mencari ilmu sampai negeri Cina. Dan kita wajib mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hubungan agama dengan ilmu pengetahuan memiliki perbedaan menurut sudut pandang masing-masing individu. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Agama dan ilmu pengetahuan dapat berkesinambungan bagi orang yang mempelajari dan mengamalkan keduanya. Sedangkan bisa saja kedua hal tersebut bertolak belakang apabila hanya dipelajari salah satunya. Melihat struktur sosial budaya penduduk Indonesia, agama dan ilmu pengetahuan dapat dihubungkan. Ilmu pengetahuan memberikan proses dan hasil secara fisik, sedangkan agama memberikan proses dan hasil secara spiritual. Nah, di saat kita melakukan suatu hal seperti ujian, kita akan belajar sesuai materi. Akan tetapi, di samping kita belajar, kita pasti akan berdoa agar ujian kita akan lancar. Perilaku belajar ini disebut usaha dalam ilmu pengetahuan, sedangkan berdoa disebut dengan dorongan motivasi secara spiritual. Demikianlah penjelasan atau pemaparan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.